Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, keluarga Allah yang berbahagia dan yang diberkati, dimanapun saudara berada pagi hari ini. Tema renungan firman Tuhan adalah mahkota kebenaran. Saya ambil dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai yang ke-8. Saudara-saudaraku, ini cerita tentang Paulus di masa-masa akhir hidupnya. Khususnya di dalam 2 Timotius ini, tulisannya sangat berbeda. Di dalam Roma pasal yang ke-8, Paulus pernah berkata, "Jika Allah di pihakku, tidak ada yang dapat melawan aku." Kemudian dia juga berkata, "Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Kelaparankah, kesesakankah, penindasan, penganiayaan, ketelanjangan, ataupun pedang." Nah, saudara-saudaraku, kita tahu bahwa Paulus ini seorang hamba Tuhan yang tegar sekali, hamba Tuhan yang berani sekali. Tetapi masuk dalam suratan 2 Timotius ini kelihatannya sangat berbeda. Berita-beritanya sudah mulai kelihatan di bagian-bagian akhir pelayanannya. Coba saudara perhatikan di 2 Timotius 4 ayat yang kelima ini. "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Ayat yang ke-6, "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan, dan saat kematianku sudah dekat." Dalam tanda petik, Paulus kelihatan lemah sekali. Tetapi Paulus tidak putus asa, melainkan dia tahu apa rencana Allah dalam hidupnya. Amin, haleluya. Ayat yang ke-7, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Luar biasa. Jika saudara menjumpai tulisan ini, biasanya ada di atas batu nisan, ataupun di surat kabar, berita tentang kematian. Tetapi Rasul Paulus menulis surat ini selagi ia masih hidup. Mengapa ia harus mencapai garis akhir dan memelihara iman? Ini adalah komitmen pribadi Rasul Paulus kepada Tuhan Yesus. Ini pula yang harus menjadi ayat emas bagi setiap kita orang-orang percaya. Makanya firman Tuhan berkata, "Ketika Anak Manusia datang kembali yang kedua kali, masihkah dijumpai iman di bumi?" Lukas 18 ayat 8b. Saudara-saudaraku yang diberkati, jadi mengapa Paulus bisa berkata, mau mengakhiri pertandingan yang baik, mau mencapai garis akhir, dan memelihara iman? Kuncinya ada di ayat 8. "Karena telah tersedia bagiku mahkota kebenaran." Jadi buat Paulus cuma satu. Kenapa ia bisa bertahan sampai akhir? Kenapa ia bisa memelihara iman? Karena sekarang telah tersedia baginya mahkota kebenaran. Bagi Paulus fokusnya cuma satu, bagaimana ia menyenangkan hati Tuhan, yang olehnya Paulus berhak menerima mahkota kebenaran itu saja. Jadi yang membuat Paulus kuat, karena sekarang telah tersedia baginya mahkota kebenaran, yang akan dikaruniakan baginya oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, tapi kepada kita semua yang merindukan kedatangannya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 persoalan di akhir zaman ini, yaitu yang pertama, orang sekarang cenderung materialistis. Semuanya diukur pakai uang. Apa-apa duit, ya kan? Karena duit itu love, uang itu cinta. No. Kita semua tahu bahwa tidak ada yang dapat menggantikan kasih sayang, termasuk uang. Tidak ada yang dapat menggantikan waktu sekalipun itu uang. Yang kedua, manusia cenderung melarikan diri dari persoalan. Senangnya cari jalan pintas, cari shortcut. Persoalan dan masalah-masalah tidak mau dihadapi. Kita cenderung lari dari persoalan. Dan celakanya setan membuatnya begitu. Supaya apa? Supaya kita lari ke hal-hal negatif dan lari ke hal-hal duniawi. Jangan sampai setan menipu kita. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Pertama, Pengkhotbah 5 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. "Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang.
dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Yang kedua, Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Artinya apa? Kalau kita mau ikut Tuhan yang benar, jangan ikut cara dunia. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan pada yang lain. Karena kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, kepada duit, kepada kenikmatan dunia ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga, Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi hidup Kristen itu tidak gampang, saudara-saudaraku. Harus pikul salib. Kita bisa saja diberkati, tapi kalau kita tidak berani pikul salib, Alkitab berkata, tidak layak. Kita ini tidak layak. Karena Tuhan mencari orang-orang yang berani untuk membayar harga. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana untuk mendapatkan mahkota kebenaran ini? Ada beberapa langkah. Yang pertama, di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-5. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Artinya, kita tidak boleh bersungut-sungut. Ingat kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Yang kedua, untuk mendapatkan mahkota kebenaran ini, kita lihat 2 Timotius 4 ayat 6-7. Paulus berkata, jadi mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi untuk mendapatkan mahkota kebenaran, kita harus bertahan sampai akhir. Kita harus memandang Yesus saja, tidak ada yang lain. Jadi mahkota kebenaran ini akan kita dapat setelah kita menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Kita harus bertahan dan setia sampai akhir. Setiap orang yang bertahan dan setia sampai akhir, ia akan menang dan akan melompat-lompat. Di dalam Maleakhi 4 ayat 2, firman Tuhan berkata begini, mereka akan melompat dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang lepas kandang. Yang ketiga, di dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman orang tidak akan berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi orang yang akan memperoleh mahkota kebenaran adalah orang yang memelihara iman. Kuncinya memelihara iman, Bapak Ibu Saudara. Sebab tanpa iman, Alkitab berkata, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan yang diberkati, mari kita berjuang terus di akhir zaman ini untuk tetap memelihara iman, untuk mencapai garis akhir, dan untuk tetap mengakhiri pertandingan yang baik. Karena sudah ada upah yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita, yaitu mahkota kebenaran yang menantikan kita. Amin, puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, dan kami memberkati setiap umat-Mu dengan berkat yang daripada Allah sendiri, berkat firman dan berkat jasmani yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami secara berlimpah-limpah. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, memberkati gereja Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan kemurahan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah memberkati, dan hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sepanjang hidupku lewati